sisi yang lain kan kalau itu dipaksakan kan kita tidak ingin itu mungkin yang menjadi titik patahnya nanti. Bisa jadi jangan-jangan ketika ada proses pemaksaan itu menjadi bubar jalan. Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang harus ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia, pilih wakil yang paling bagus untuk kamu. Jadi pikiran Nasdem. Nah, disitulah perbedaan antara kita dengan pihak tertentu itu. Silahkan kalau ada yang punya prinsip dan sikap seperti itu, tetapi jangan atur dan paksa Partai Demokrat harus mengikutinya. Kami berprinsip dalam kompetisi memang ikhtiar dan perjuangan untuk menang harus kita lakukan sekuat tenaga. Saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Saya belum pikirkan karena saya belum terlalu yakin itu. Bisa iya, bisa tidak. Itulah yang barangkali harus dimatangkan juga kan. Saya bermohon dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut berkompetisi tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Politik apa yang mau kita kerjakan? Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba tak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. SBY turun gunung menghadapi pemilu 2024. Ini tentu tidak terlepas dari keinginan Partai Demokrat yang sepertinya ingin mencoba kisah sukses mereka yang memenangi pemilu 2004, 2009, 2014 yang lalu. 2024 tentu diharapkan menjadi momentum politik yang angin keberuntungannya akan berpihak kepada Demokrat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai Demokrat tengah mengupayakan agar Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Partai Demokrat pun meminta dua partai politik calon mitra koalisi untuk mempertimbangkan hal tersebut. Seluruh Indonesia sudah tahu bahwa AHY adalah putra sulung Presiden Republik Indonesia nomor 6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sejak mundur dari militer tahun 2016 dengan pangkat mayor, memang sudah dijual untuk kepentingan politik Partai Demokrat yang didirikan oleh sang Pepo SBY. Sayangnya, hingga kini, artikel ini ditulis belum ada satu pihak pun yang berminat untuk membeli AHY yang telah disiapkan Partai Demokrat. Mereka mempresentasikan dagangannya dengan berbagai cara. Bahkan, bukan cuma satu tim marketing yang ditugaskan untuk menjual sang putra mahkota, tetapi seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangal sehingga Pulau Rote, wajib ikut serta mempromosikan dagangan tersebut. Muncul AHY untuk jabatan publik tertinggi atau paling tidak nomor 2 tertinggi sudah menjadi semacam way of life Partai Demokrat saat ini. Pertanyaannya, meskipun begitu masih dipromosikan, barang dagangannya belum laku-laku. Sempat laku sih, tapi yang beli keluarganya sendiri. Saat AHY dengan pengalaman politiknya yang mirip tiba-tiba dinobatkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, satu-satunya pengalaman dirinya bertarung untuk kepentingan politik. Elektabilitas adalah saat ia maju dalam Pilkada DKI 2017 berpasangan dengan Silvia Murni sesaat setelah mundur dari dunia militer. Seperti yang diketahui, perolehan suaranya cublak, tidak bisa melanjutkan ke putaran kedua. Selepas itu, saat Pilpres 2019, SBY mencoba menjual AHY kepada Prabowo agar diajak menjadi sekondanya sebagai jawara. Enggan membeli AHY, padahal biaya maksimal sudah dilakukan SBY dan Demokrat. Seperti yang kita saksikan, Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai pasangan dalam Pilpres 2019 lalu. Ketika Pilpres 2019 usai dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemenang, SBY dan Demokrat bergerak mendekati Jokowi. Siapa tahu bisa menjual AHY untuk jabatan publik seperti menteri.
sempat gempar pada masa itu. Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi Jokowi Jilid 2 dan AHY akan dijadikan menteri dalam kabinetnya. Namun sayangnya tidak kejadian juga. Entah awal sebuah pastinya memungkinkan hubungan SBY dan Demokrat dengan PDIP, anggota koalisi sekaligus pengusung utama Jokowi. Pelan-pelan berbagi upaya untuk menjual AHY kandas agar barang itu kelihatan bagus dan bisa diperlihatkan dan dikurangi publik. Diberilah AHY oleh kalangan internal Demokrat menjadi ketua umum partainya. Harapannya, dengan menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat, bisa menjadi semacam etalase agar bergaining position lebih tinggi dibandingkan portofolio politik. AHY menjadi tambah berwarna serta satu hal lagi, namanya akan lebih sering disebut dan diperhatikan oleh media agar masyarakat tidak lupa ada seorang bernama AHY. Padahal untuk urusan politik sebenarnya putra kedua SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono jauh lebih berpengalaman sehingga lebih pantas menjadi ketua umum. Tapi ya titah Pepo kan yang sudah jadilah ia ketua umum Partai Demokrat. Benar saja nama AHY menjadi lebih moncer setelah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Partai Demokrat tengah mengupayakan agar Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Partai Demokrat pun meminta dua partai politik calon mitra koalisi untuk mempertimbangkan hal tersebut. Seluruh Indonesia sudah tahu bahwa AHY adalah putra sulung Presiden Republik Indonesia nomor 6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sejak mundur dari militer tahun 2016 dengan pangkat mayor, memang sudah dijual untuk kepentingan politik Partai Demokrat yang didirikan oleh sang Pepo SBY. Sayangnya, hingga kini, artikel ini ditulis belum ada satu pihak pun yang berminat untuk membeli AHY yang telah disiapkan Partai Demokrat. Mereka mempresentasikan dagangannya dengan berbagai cara. Bahkan, bukan cuma satu tim marketing yang ditugaskan untuk menjual sang putra mahkota, tetapi seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangal sehingga Pulau Rote, wajib ikut serta mempromosikan dagangan tersebut. Muncul AHY untuk jabatan publik tertinggi atau paling tidak nomor 2 tertinggi sudah menjadi semacam way of life Partai Demokrat saat ini. Pertanyaannya, meskipun begitu masih dipromosikan, barang dagangannya belum laku-laku. Sempat laku sih, tapi yang beli keluarganya sendiri. Saat AHY dengan pengalaman politiknya yang mirip tiba-tiba dinobatkan menjadi ketua umum Partai Demokrat, satu-satunya pengalaman dirinya bertarung untuk kepentingan politik. Elektabilitas adalah saat ia maju dalam Pilkada DKI 2017 berpasangan dengan Silvia Murni sesaat setelah mundur dari dunia militer. Seperti yang diketahui, perolehan suaranya cublak, tidak bisa melanjutkan ke putaran kedua.